keadaan baik, dalam keadaan sehat. Sekarang kita akan mulai ibadah sekolah minggu online kita. Yuk kita sama-sama berdiri yuk. Tadi teman-teman kita udah kasih salam. Sekarang kita siapkan hati bersama-sama. Kita mau datang menyembah Tuhan. Kita mau dengar firman Tuhan. Yuk, sama-sama kakak undang semuanya untuk duduk yang manis. Sikapnya sikap berdoa. Kita sama-sama nyanyi satu pujian ya. Sing
Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Gimana hari ini? Masih sehat? Sehat, puji Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan, karena setiap hari, setiap minggu, kita masih diberikan apa? Kesehatan, karena itulah berkat yang sangat luar biasa yang kita dapatkan daripada Tuhan. Kesehatan, itu luar biasa. Karena setiap minggu kita bisa mendengarkan firman Tuhan, setiap minggu kita bisa mengikuti ibadah, walaupun masih secara online, tetapi tetap kita belajar firman Tuhan. Nah, hari Minggu ini kita mau belajar firman Tuhan lagi. Biarlah firman Tuhan itu setiap minggu kita pelajari, biar di dalam diri kita ini ada firman Tuhan yang hidup, ada firman Tuhan yang berkarya, sehingga kita semua adik-adik boleh menjadi anak-anak Tuhan yang hebat, anak-anak Tuhan yang luar biasa, anak-anak Tuhan yang selalu menjadi berkat dimanapun kita berada. Nah, sebelum kakak mau ngomong panjang lebar, biarlah firman Tuhan ini menjadi rema kita. Mari kita mau berdoa, biar firman Tuhan ini boleh masuk, boleh bertumbuh, berakar, berbuah dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa, kita ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sangat bersyukur buat pagi yang indah ini Tuhan. Tuhan masih memberikan kami kesehatan. Tuhan masih memberikan kami kekuatan. Sehingga setiap minggu Tuhan, kami masih boleh untuk mengikuti ibadah walaupun secara online Tuhan Yesus. Tapi kami percaya jamahan Tuhan Yesus terhadap kami dan adik-adik kami yang ada di rumah selalu nyata Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur memiliki Allah yang sangat-sangat luar biasa kepada kami, Allah yang selalu memberikan kesehatan bagi kami, Allah yang selalu membimbing kami ke jalan yang benar. Tuhan, biarlah pagi hari ini kami bersama-sama menyatukan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh hidup, tumbuh dan berbuah, serta kami semua Tuhan yang mendengarkan firman-Mu boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Nah, hari ini kita mau belajar tentang apa? Berdoa terus. Berdoa terus. Kata garis besarnya adalah berdoa. Kenapa kita harus selalu berdoa? Kenapa kita terus berdoa? Kenapa kita berdoa terus? Makan kita berdoa, sebelum tidur kita berdoa, sebelum berpergian kita berdoa, sebelum belajar kita berdoa. Semuanya dikemas dengan doa. Semuanya diawali dengan doa. Kenapa? Ada yang tahu? Nah, agama manapun adik-adik pasti ada yang namanya doa. Ya, agama manapun selalu berdoa. Kenapa? Ada apa sih dengan doa ini? Nah, kenapa kita berdoa? Karena doa adalah alat atau cara kita berkomunikasi dengan Tuhan Yesus. Doa ini adalah alternatif atau doa ini adalah cara kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat berdoa, lewat doa. Kita berbicara dengan Tuhan lewat apa? Doa. Kita mohon berkat kepada Tuhan lewat apa? Doa. Kita berterima kasih kepada Tuhan dengan apa? Doa. Semua yang kita panjatkan kepada Tuhan melalui doa. Karena doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan, cara kita berbicara dengan Tuhan. Kita mau curhat kepada Tuhan melalui doa. Kita mohon berkat kepada Tuhan melalui doa. Karena doa yang terus Tuhan ajarkan kepada kita. Kenapa dengan doa? Karena kita nggak mungkin langsung tatap muka dengan Tuhan. Ya, jadi kita harus melalui doa. Cara kita berbicara kepada Tuhan, cara kita berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. Nah, jadi adik-adik, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, hari lepas hari harus diawali dengan doa. Nah, kita mau belajar tentang doa ini dari siapa-siapa. Banyak sekali pengikut Tuhan Yesus atau hamba-hamba Tuhan atau
orang-orang yang dipakai Tuhan, nabi-nabi Tuhan secara luar biasa di dalam doa. Kita lihat ya. Sebelumnya kita lihat video ini. So pray for your food. Okay. Ready? Thank you, Jesus, for this food. Thank you for this day. Gaming Pro. We pray you bless this food. In Jesus' name, amen. Tuh. Hungry? Binatang aja bisa loh doa. Come here, I tell you what. Come say grace. Ngerti dia. Come say Sebelum grace. makan doa dulu. Dear Tuh. Lord, say grace. Dear Lord, thank you for this day and everything you've given us. Thank you for allowing us to be the man and puppy that you've allowed us to be. Dear Lord, thank you for this food that we are about to receive. And Lord, may all the dogs in the shelter get a warm embrace in a new loving home. Amen. 祷告，他弟祷告。好，亲爱的上帝，亲爱的上帝，谢谢你是给我丰盛的食物。弟弟祷告，谢谢熊爸老师教妈妈如何教 Dogi 我 aja 们。 berdoa 阿门。 adik-adik sebelum makan. 乖。 Masa kita kalah? Mother Mary. Go pray Mother Mary, go. Go and pray Mother Mary first. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Okay. God is good, God is great. Thank you for our dinner plate. God bless the puppies and the horses and mommy and daddy. We ask this in God's name. Amen. Hi, baby. Can you pray? Anjing aja diajarkan doa ya. Good girl. Pray like a Muslim. Good girl, baby. Say grace. Say grace, Silas. Good boy. Dear Heavenly Father, we thank you for this day, Lord. We thank you for another beautiful day on this earth. We thank you for this food. Lord, we thank you for blessing this family and allow us to prosper in all the many things you give us every day. In Jesus' name we pray. Amen. Good boy, bud. To play, to chase rabbits, to fetch balls, to chew on his bones, and to play with other doggies, and to play with other people. And please keep him safe. In Jesus' name, amen. Sit. For what we are about to receive, may the Lord make us truly thankful. Kita lihat 1 Tesalonika ayat 5. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. 1 Tesalonika ayat 5, 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Sekali lagi 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Terus berdoa. Nanti adik-adik bisa baca di dalam 1 Tesalonika ayat 5 sampai 12 sampai dengan 22 di situ. Itu tentang doa. Kita lihat yang pertama ini tentang siapa? Setiap pagi ayah ke sini, dia bersujud lama sekali dan diam. Dia bicara pada Yahweh. Lalu apa kata Yahweh kepadanya? Kami juga tidak tahu. Apa dia masih ingat akan dosaku? Dia sudah mengutukku, tapi apa dia mau memaafkan aku? Entahlah, hanya Yahweh yang tahu. Nuh, anak-anakmu datang. Ini tentang Nuh ya. Nuh berdoa kepada Tuhan. Sekarang patuhi perintah Yahweh, seperti yang telah aku lakukan seumur hidupku. Kalian akan pergi jauh ke ujung dunia dan melanjutkan apa yang kita mulai sejak air bah itu. Penuhilah muka bumi. Kemanapun kau pergi, apapun yang kau lakukan, mata Yahweh akan selalu melihatmu. Kau harus memberi panenmu yang terbaik untuknya dan ternakmu yang sulung, istrimu, anak-anakmu,
dan juga cucu-cucumu akan selalu tertunduk di hadapannya dan kebesarannya. Kalian akan selalu mendengarkannya dan selalu siap menanti perintahnya. Dengan begitu, dia akan memberkati seluruh hidupmu. Lalu putra-putera Nuh pergi jauh. Keturunan Yafet ialah Gomer, Megog, Medai, Yawan, Tubal, Mesek, dan Tiras. Mereka memiliki putra-putra lagi. Sebuah bangsa yang besar terlahir dari Sem. Anak-anaknya adalah Alam, Asur, Arpaksad, Lut, dan Aram. Ham juga punya anak, Kusi, Misraim, Put, dan Kanaan. Dari mereka lahirlah lagi anak-anak laki-laki dan lagi. Semua putra-putera Nuh semuanya bersaudara. Sudah 60 hari kita berjalan di hutan ini. Kau tahu kita mau kemana? Kita berjalan mengikuti matahari. Kalau kita pergi dari sini, Yahweh pasti akan tahu. Dan dia yang memimpin perjalanan kita. Tanah yang telah dijanjikan Yahweh pasti sangat baik. Tanah yang dijanjikan Yahweh benar-benar baik. Ini anak-anak Nuh tadi ya. Jadi semuanya diberkati Tuhan karena Nuh rajin berdoa kepada Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh. Pergilah ke tempat anaknya pun matahari diberkati terbit, Tuhan. kata ayah. Maka kau akan menemukan tanah yang sudah menantimu. Keturunanmu akan sebanyak butiran pasir di gurun. Jadi inilah kekuatan doa. Mereka diberkati oleh Tuhan dimanapun mereka berada ya adik-adik ya. Jadi makanya kita harus selalu berdoa. Airnya asin. Jangan diminum. Air itu hanya untuk ikan. Yahweh menyimpan air untuk manusia di dalam tanah dan keluar lewat mata air itu. Itulah yang akan menjadi sungai. Dia yang memelihara dan menjaga hidup kita. Kau lihat? Aku tidak akan meminumnya. Yahweh baik sekali pada kita. Dia memberkati kita. Lihat anak-anak dan cucu kita. Kelihatannya mereka senang dan aku bahagia sekali. Dia yang telah membawa kita ke tempat ini, di sini, di mana matahari terbit, seperti kata Nuh, ayah kita. Dan di sini, di tempat indah ini, di kaki bukit yang hijau ini, kita akan mendirikan kota kita. Kita akan hidup bahagia selamanya. Dan di tempat ini istriku, anak-anak kita akan membuat kapal yang mengarungi samudera. Di sana. Nah, kita lihat yang pertama, doa Nuh. Jadi Nuh adalah orang yang taat kepada Tuhan, orang yang setia kepada Tuhan, yang selalu berdoa kepada Tuhan, memohon berkat kepada Tuhan, memohon bimbingan kepada Tuhan, memohon tuntunan kepada Tuhan. Apapun yang Nuh ingin lakukan, dia selalu bertanya dulu sama Tuhan. Tuhan boleh nggak? Jadi Nuh ini selalu berdoa kepada Tuhan, selalu bertanya kepada Tuhan. Nuh ini selalu melakukan apa yang Tuhan perintah, apa yang Tuhan suruh melalui doa. Itulah cara Nuh berkomunikasi dengan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, tadi kita lihat judulnya adalah berdoa terus. Jadi doa itu cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan akan menyampaikan isi hatinya kepada kita. Tuhan akan menyampaikan
apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak harus kita lakukan. Semua keluh kesal kita, semua yang kita ingin sampaikan kepada Tuhan melalui doa, seperti Nuh. Oleh sebab itu, Nuh diberkati Tuhan karena dia selalu mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Dan bukan hanya Nuh, anak-anaknya bahkan cucu-cucunya juga diberkati Tuhan karena mereka selalu setia dan taat kepada Tuhan. Oleh sebab itu, adik-adik, marilah dari sekarang, dari kecil kita sudah terbiasa dengan doa. Doa dengan sungguh-sungguh. Jangan bertele-tele, kata Tuhan Yesus. Tuhan juga sendiri mengajarkan kita untuk berdoa. Ya, jadi kita harus berdoa karena dengan doa kita bisa berkomunikasi langsung dengan Tuhan Yesus. Ya, yang kedua, doa siapa? Kita lihat. Apakah engkau benar-benar akan melenyapkan Sodom dan Gomora? Apa engkau juga akan membinasakan orang-orang benar yang tinggal di sana bersama-sama dengan orang-orang fasik? Semuanya. Kenapa engkau terkejut, Abraham? Banyak yang menangisi kedua kota itu karena dosa mereka yang banyak. Jika aku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh kota itu karena mereka. Aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu, bagaimana seandainya kurang 5 orang dari 50 orang benar itu? Aku tidak memusnahkannya jika aku dapati 45 orang benar di sana. Dan bagaimana jika hanya didapati 35 atau 25 orang benar saja di sana, atau bahkan hanya 10, Tuhanku? Abraham, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Tuhanku, terima kasih Tuhanku. Ini kita lihat doa siapa? Doa Abraham. Abraham juga adalah orang yang setia kepada Tuhan, orang yang selalu mendengarkan perintah Tuhan dan selalu melakukan perintah Tuhan. Nah, doa Abraham di sini dia taruh menawar dengan Tuhan Yesus. Ya, tentang apa? Tentang pemusnahan kota Sodom dan Gomora. Oleh sebab itu, adik-adik, kita belajar dari orang-orang yang hebat, kita belajar dari orang-orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Yang pertama tadi Nuh, yang kedua adalah Abraham. Mereka selalu berkomunikasi dengan Tuhan, mereka selalu bertanya kepada Tuhan, dan apa yang terjadi kepada mereka, hidup mereka selalu diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Karena mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. Karena mereka berdoa tidak dengan bertele-tele, langsung pada poinnya, langsung pada intinya. Bahkan si Abraham sampai tawar-menawar dengan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, adik-adik, kalau berdoa jangan bertele-tele, langsung pada intinya. Nah, berdoalah dengan sungguh-sungguh, berdoalah dengan ikhlas. Sebelum berdoa, ada firman Tuhan mengatakan, kalau sebelum kita berdoa itu, bersihkan dulu hati kita, tenang dulu hati kita, baru kita bisa berdoa. Baru doa kita itu sampai kepada Tuhan. Kalau doa kita belum terjawab, apa yang harus kita lakukan yang adik? Mengeluh atau menyalahkan Tuhan atau enggak mau berdoa lagi? Nah, yang kita lakukan adalah setia, sabar, introspeksi diri. Saya doa dengan sungguh-sungguh belum? Ketika saya berdoa, hati saya udah damai belum? Ketika saya berdoa, saya sudah mengampuni orang-orang yang bersalah kepada saya belum? Jadi ketika doa kita tidak dikabulkan oleh Tuhan, bukan salahnya Tuhan. Kita harus koreksi diri kita sendiri. Kita lihat yang ketiga, doa siapa? Terpujilah nama Yahweh yang kudus. Tanpa Dia surga dan bumi tidak berarti. Tanpa Dia hidup kita tidak ada artinya. Dia satu-satunya harapan kita. Dia satu-satunya kekuatan kita. Kami semua bangsamu dan Engkaulah Yahweh, satu-satunya Tuhan kami. Beri kami anak yang banyak. Pimpinlah langkah-langkah kami. Di dalam namamu musuh kami akan tercerai-berai. Kita lihat yang ketiga, doa Ishak. Ishak juga orang yang taat kepada Tuhan. Dia selalu berdoa kepada Tuhan. Karena apa? Karena dari bimbingan orang tuanya. Sehingga Ishak menjadi orang yang selalu setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Nah, jadi adik-adik, kenapa kita berdoa? Karena doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan Yesus melalui doa. Kita bisa meminta permohonan kepada Tuhan melalui doa. Kesembuhan kita minta kepada Tuhan melalui doa. Jadi doa ini sangat luar biasa sekali jika kita imani. Berdoalah dengan sungguh-sungguh. Ya, berdoalah dengan
serius, jangan main-main ketika kita berdoa. Karena apa? Karena berdoa kita berkomunikasi dengan Tuhan. Contoh, masa kita ngomong dengan orang kita dengan bercanda misalnya, diolok-olok, kan kita sedang berkomunikasi dengan orang tua. Jadi kalau kita berkomunikasi dengan orang tua harus dengan serius, harus dengan sungguh-sungguh. Begitu juga ketika kita berdoa, kita harus sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, ya, dengan hati yang murni, dengan hati yang suci. Kita harus berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu adik-adik, kenapa kita berdoa terus? Sebelum makan kita berdoa, sebelum tidur kita berdoa, sebelum berangkat sekolah kita berdoa, sebelum melakukan pekerjaan kita berdoa. Semuanya diawali dengan doa. Kita kasih tahu sama Tuhan, Tuhan, saya mau pergi, saya mau ke sekolah, Tuhan jaga saya, Tuhan lindungi saya, amin. Jadi apapun yang kita lakukan, kita harus selalu berdoa, karena biar kita selalu ada dalam lindungan Tuhan. Karena kita dengan doa kita berbicara, kita berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar tentang berdoa, terus berdoa. Jadi dari usia dini, usia kecil kita harus tanamkan di dalam diri kita, tanamkan di dalam hati kita untuk selalu berdoa. Biasakan diri kita untuk selalu berdoa. Sebelum tidur, sebelum makan, sebelum berangkat kerja, apapun. Karena doa sangat luar biasa mukjizatnya. Karena doa sangat luar biasa, karena doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, kita lihat yang pertama tadi adalah kenapa kita berdoa terus. Kita belajar dari Nuh. Nuh orang yang setia, dia selalu berdoa kepada Tuhan, memberikan persembahan kepada Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh, sehingga Tuhan mencium bau persembahan Nuh, dan Nuh diberkati Tuhan. Bukan hanya Nuh, tetapi anak-anak Nuh juga, cucu-cucu Nuh, bahkan semua keturunan Nuh diberkati oleh Tuhan. Apapun yang mereka inginkan, ketika mereka meminta kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan memberikannya. Yang kedua adalah Abraham. Abraham juga orang yang taat kepada Tuhan, selalu berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, mohon tuntunan kepada Tuhan. Dia selalu melakukan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan suruh kepada Abraham, sampai tawar-menawar. Ya, jadi kita harus belajar dari orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Yang terakhir adalah doa Ishak. Ishak juga berdoa dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga apa yang terjadi, Tuhan memberkati. Oleh sebab itu adik-adik, mulai sekarang kita harus membiasakan diri dengan doa, karena doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan Yesus. Kalau doa kita belum terkabulkan, jangan putus asa. Di sini Tuhan ingin melihat kita setia apa tidak. Di sini Tuhan ingin melihat kita sungguh-sungguh atau tidak dengan doa kita. Kita harus konsisten dengan doa kita, ya. Dan kita juga harus koreksi diri, introspeksi diri. Ketika saya berdoa, saya sungguh-sungguh atau belum? Saya sudah mengampuni orang atau belum? Hati saya damai atau belum? Nah, adik-adik, kita harus selalu berdoa. Nah, minggu hari ini kita sudah belajar tentang berdoa. Terus saja berdoa, Tuhan ya. Biarlah kita menjadi anak-anak yang dipakai Tuhan, sehingga kita menjadi pendoa-pendoa bagi teman kita, keluarga kita, atau siapapun. Nah, jadi firman Tuhan pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau berdoa, lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan. Kami belajar tentang berdoa. Kami tahu Tuhan, dengan berdoa kami dapat berkomunikasi dengan Engkau. Jadikanlah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang sejak dini Tuhan menanamkan dalam hati kami, dalam hidup kami untuk terbiasa dengan berdoa. Sehingga Tuhan, biarlah kami ketika berdoa, hati kami dengan tentram, hati kami dengan damai, dan apa yang kami sampaikan kepada Engkau Tuhan, boleh Engkau jawab dan Engkau kabulkan pada waktu yang Engkau tentukan. Terima kasih Tuhan, berkati kami. Kami percaya Tuhan, kami selalu berdoa kepadamu
dan Tuhan selalu memberkati kami. Terima kasih Tuhan pada minggu hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Terima kasih, shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.